Mari jemaat kita masuk di dalam doa. Pujian yang sangat indah yang baru kami naikkan bersama-sama Tuhan, agar Tuhan memberikan visi yang jelas bagi gereja kami, yaitu visi yang dari Tuhan. Ya Tuhan, biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan, agar kami bisa mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar satu perikop kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan sucikan, Tuhan sembunyikan di belakang salib-Mu, berkati jemaat, baik yang ada di rumah, dimanapun jemaat kami berada, ataupun yang berada di tempat ini, agar kami bisa berkonsentrasi mendengarkan firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang sekali pada hari ini Bapak Ibu Saudara bisa beribadah bersama-sama. Kita akan belajar satu tema, yaitu memberi dengan murah hati. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Jemaat bisa memperhatikan di Alkitab jemaat sekalian atau di HP jemaat sekalian. Judulnya, Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada sebuah kota kecil yang mempunyai sebuah dermaga. Nah, dermaga ini biasanya disinggahi oleh kapal penumpang atau kapal dagang. Pada suatu kali ada kapal penumpang
yang bersandar di dermaga tersebut sambil menurunkan penumpang. Banyak orang datang ke dermaga ini untuk menjemput sanak saudaranya. Nah, di sana ada seorang anak kecil yang berusia 5 tahun sedang asik main balon. Nah, karena berada di tepi laut, angin cukup kencang, maka balonnya juga terbawa atau tertiup oleh angin, sehingga balonnya masuk ke dalam laut. Sehingga anak kecil ini saking cintanya sama balon, anak kecil itu juga mengejar balon itu sampai anak itu masuk ke dalam laut. Nah, pada waktu itu banyak orang yang berteriak, tolong anak ini, nanti bisa mati. Ya, tapi tidak ada seorang pun yang berani terjun ke dalam laut karena laut itu terkenal dengan ikan buas. Nah, tiba-tiba di dalam laut itu ada seorang kakek yang berusia 60 tahun. Nah, kakek ini berusaha berenang menyelamatkan anak kecil ini. Sehingga anak kecil ini bisa diselamatkan dan dibawa ke atas dermaga, dan kakek ini pun naik ke atas dermaga. Nah, kemudian banyak orang yang memuji kakek ini. Dia katakan, wah kakek ini luar biasa begitu ya. Dalam usia yang lanjut, masih jago berenang dan bisa menyelamatkan anak kecil ini. Dan kemudian datang seorang wartawan dan bertanya kepada kakek ini, apa kesan-kesan Bapak waktu menolong anak ini? Nah, dengan tenang dan mantap, kakek ini berkata, tunggu sebentar. Saya mau tanya, tadi siapa yang mendorong saya ke dalam laut? Nah, saudara-saudara, kita pun kadang sadar atau tidak sadar, kelak kali melakukan suatu kebaikan kepada orang lain dengan terpaksa, mungkin karena sungkan menolak, tidak berani berkata tidak, ataupun karena terdesak. Nah, mungkin juga banyak dalam tanda kutip muatan atau motivasi di balik setiap pertolongan kita. Nah, dan lebih parah lagi, kebiasaan ini kita bawa dalam ibadah kita, misalnya dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, ada orang memberikan persembahan kepada Tuhan dalam jumlah yang besar supaya lebih diberkati Tuhan, lebih dermawan, dan supaya kelihatan rohani. Nah, menyadari bahwa kita kerap kali terperangkap dalam pandangan dan sikap hati yang salah seperti ini, maka pada ibadah ini saya mengajak kita untuk belajar dari jemaat Makedonia yang sekalipun miskin namun dapat memberi dengan murah hati kepada jemaat Yerusalem yang miskin. Bahkan kesaksiannya kemudian dijadikan teladan oleh Rasul Paulus untuk jemaat Korintus agar dapat mencontohnya. Nah, maka sebenarnya sikap memberi dengan murah hati merupakan kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya, baik itu orang kaya ataupun orang miskin, dan termasuk kita sekalian yang ada di dalamnya. Nah, dari perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ada 3 sikap yang Allah kehendaki agar kita memberi dengan sikap murah hati. Sikap yang pertama adalah memberi dengan hati yang rela. Nah, apa artinya memberi dengan hati yang rela? Memberi dengan hati yang rela artinya keputusan hati yang menunjukkan kepada suatu pemberian yang didorong oleh kasih yang sungguh dengan tidak menghitung kerugiannya. Nah, dalam ayat ini Paulus menyebut 2 motivasi yang tidak benar. Di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan karena sedih hati. Ya, kalau kita memberikan persembahan dengan sedih hati, ya, kita lebih senang kalau tidak memberikan persembahan. Atau kita beri begitu banyak kepada Tuhan sambil mengeluh. Ya, jadi ini sedih hati. Kemudian karena paksaan. Jadi ada 2 macam paksaan di sini. Ya, bisa dari luar harus memberi karena ini satu perintah Paulus, atau memberi karena ini adalah peraturan gereja. Nah, kemudian dari dalam adalah pikiran seseorang sendiri, yaitu terpaksa dalam hal memberi, atau ia akan merasa malu karena orang lain sudah memberi.
Nah, Paulus mengulangi satu prinsip yang terdapat di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, mungkin dalam menulis surat ini, Paulus dipengaruhi oleh perkataan Tuhan Yesus. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-38, berilah maka kamu akan diberi. Di lain tempat, Paulus terapkan prinsip ini dalam penuaian rohani. Jadi sekarang Paulus terapkan prinsip ini dalam hal persembahan atau pemberian, sebab dalam pengertian Paulus, menyumbang dana bagi jemaat Yerusalem merupakan penaburan oleh jemaat Korintus. Dan penaburan tersebut akan dibalas dengan penuaian berkat bagi para pemberi. Tapi ini bukan suatu bujukan jemaat sekalian. Ya, kalau kita beri banyak, nanti Tuhan juga akan beri banyak kepada kita. Kalau kita beri sedikit, maka Tuhan juga akan memberi sedikit. Tidak demikian prinsipnya. Tetapi Paulus mau menegaskan satu prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan. Sama seperti orang berdosa akan dihukum, demikian pula orang yang memberi akan diberi pula. Nah, tidak ada salahnya kalau kita mendorong orang untuk berbuat sesuatu menurut kehendak Allah. Apalagi kita mendorong orang untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu persembahan yang kita berikan itu sebenarnya berasal daripada Tuhan. Dan ketika kita kembalikan kepada Tuhan, kita mengucapkan syukur untuk segala berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu kali diadakan sebuah acara KKR dilaksanakan di sebuah kota kecil oleh satu denominasi gereja. Nah, sebelum kantong persembahan dijalankan, si pembicara mengatakan dengan semangat, berilah yang terbaik kepada Tuhan, maka dia akan mengembalikan kepadamu berlipat-lipat jumlahnya. Nah, di Jakarta, kalau kita parkir mobil, sekali parkir 5.000. Kalau kita parkir di mall, bisa lebih daripada itu. Nah, Tuhan bukan tukang parkir kan? Kemudian seluruh yang hadir di KKR itu bukan. Tuhan adalah Raja kita. Oleh sebab itu kalau Tuhan bukan tukang parkir, kalau dia Raja kita, berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pada waktu itu ada seorang anak kecil yang di dalam kantongnya itu ada uang 50.000, Bapak Ibu. Kemudian ketika kantong persembahan dijalankan, anak kecil ini kasih 50.000. Nah, setelah KKR selesai, dia pulang, kemudian dia tunggu-tunggu. Ya, kapan nih ya uang 50.000 saya bisa bertambah banyak. Ditunggu berhari-hari, tidak datang-datang Bapak Ibu. Kemudian anak kecil ini berkata, Tuhan, apakah engkau masih ingat uang 50.000 yang aku persembahkan kepadamu? Nah, jemaat sekalian, dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, hal serupa pun dapat terjadi. Mungkin banyak sekali secara sadar atau tidak, kita kerap kali berhitung dagang dengan Tuhan dalam memberikan persembahan. Atau kita ingin dipuji oleh orang. Ya, kalau saya berikan banyak kepada Tuhan, ya saya akan dipuji oleh orang, saya akan dilihat lebih dermawan, berarti rohani saya lebih bagus. Atau kalau kita memberikan sedikit kepada Tuhan, kita merasa minder, kita merasa malu, kita merasa, oh kayaknya kok persembahan saya ini sedikit sekali saya berikan kepada Tuhan. Nah, sebenarnya konsep yang demikian tidak benar, Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari persembahan janda miskin di Markus pasal yang ketiga, janda miskin ini memberikan 2 peser, 1 duit. Itu artinya janda miskin ini memberikan dari kekurangannya. Janda ini memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia punya motivasi yang benar. Ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan kerelaan hati, itu artinya persembahannya diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus memuji
persembahan janda miskin ini. Bahwa janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang kaya yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sikap yang Allah kehendaki dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan adalah memberikan dengan hati yang bersyukur. Begitu ya. Ya, kalau kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur karena anugerah dan kasih karunia Tuhan, kita berikan dengan rasa syukur, itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, di sini Paulus mungkin membayangkan pikiran orang yang tidak mempunyai kelebihan, sehingga tidak bisa menyumbang begitu banyak untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin mereka merasa bahwa kalau mereka memberi dengan sikap murah hati, ada resiko kalau mereka beri banyak, nanti mereka bisa mengalami kekurangan sendiri. Nah, tetapi Paulus menasihati mereka sebenarnya tidak ada resiko kalau kita ingat kebesaran kuasa Allah. Segala sumber terdapat dari Dia dan berasal dari Dia. Allah adalah sumber berkat. Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Allah mampu melakukan segala sesuatu ketika kita memberikan persembahan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat 10 kita dapat melihat bahwa Allah berjanji akan menyediakan benih bagi penabur dan Dia akan menyediakan roti untuk dimakan. Ya, ini memang istilah pertanian Bapak Ibu. Menabur dan juga menuai. Kalau orang menabur, memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan tidak lupa. Tuhan akan menyediakan roti. Tuhan akan menyediakan makanan yang cukup. Tuhan tidak mungkin tidak akan memberikan makanan kepada kita. Ya, Rasul Paulus punya satu moto yang bagus sekali, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kemudian kalau kita melihat dalam Injil Matius, ya, mengenai hal kekhawatiran, Tuhan Yesus pernah berkata, lihatlah burung di udara, ya, bunga di bakung, yang tidak memintal, tidak menuai, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Apalagi kamu, ya, manusia yang diciptakan sama berharga di mata Tuhan, maka Tuhan pasti akan mencukupi segala kebutuhannya. Dan ini adalah berkat khusus yang diberikan oleh setiap kita ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita kembali lagi memperhatikan ayat 8 dan ayat 10 yang merupakan dua ayat yang paralel. Ayat 8 bagian akhir mengatakan bahwa sang penabur atau pemberi malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, sedangkan ayat 10 bagian akhir juga memiliki nada yang hampir sama, yaitu ia akan melipat gandakannya dalam tanda kurung benih dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Nah, saudara, orang yang mau memberi dengan murah hati, orang itu akan diperkaya dengan pelbagai kebajikan, buah-buah kebenaran, dan diperkaya segala macam kemurahan hati. Dengan kata lain, orang yang mau memberi dengan murah hati, orang itu akan diperkaya dalam perkara-perkara rohani. Ketika Allah memberkati kita dengan benih dan roti, kita akan memberkati orang lain yang membutuhkan. Ketika Allah memberkati kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita tahu semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mantan rektor Saat, ya, Bapak Pendeta Peter Wongso, dia pernah berkata demikian, Bapak Ibu. Siapakah orang kaya itu dan siapakah orang miskin itu? Orang kaya adalah orang yang di dalam kemiskinannya masih bisa memberi. Dan orang miskin adalah orang yang di dalam kekayaannya tidak bisa memberi. Nah, perkataan ini sungguh tepat, jemaat sekalian. Saya juga berpikir, haruskah untuk bersikap murah hati, kita harus menjadi orang kaya terlebih dahulu?
Atau kita mau seperti orang miskin yang dalam kekurangannya namun dapat bermurah hati untuk memberi. Nah, saudara, jemaat Korintus kaya secara materi tetapi miskin dalam kemurahan hati. Tetapi jemaat Makedonia, dia miskin secara materi tetapi kaya dalam kemurahan hati. Nah, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita termasuk golongan yang miskin dalam kemurahan hati? Adakah kekhawatiran akan kekurangan menjadi penghambat kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan atau membantu orang lain? Adakah di antara kita yang meragukan pemeliharaan Allah? Adakah di antara kita yang meragukan kehendak Allah agar kita dapat memberi dengan murah hati kepada Tuhan ataupun kepada orang lain yang membutuhkan? Pernahkah kita berpikir untuk membantu orang lain, atau kita hanya terus berpikir untuk diri saya sendiri? Nah, biarlah setiap kita mengoreksi diri kita. Apakah saya sudah belajar memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Nah, saudara, Corrin Wells berkata, engkau tidak perlu menjadi orang kaya untuk dapat bermurah hati. Jika engkau memiliki roh kemurahan hati yang sejati, seorang pengemis pun dapat memberi seperti seorang pangeran. Ya, kalimat yang sangat indah sekali dari Corrin Wells. Seorang pengemis pun dapat memberi seperti seorang pangeran. Jadi, mari saudara-saudara, kita belajar menerapkan kehendak Allah dan mulai belajar membantu mereka yang tidak mampu. Mulai kita mendukung persembahan dalam pekerjaan Tuhan bagi gereja kita. Nah, kita bersyukur, kenapa? Karena GKI Tulugong diberikan satu tempat ibadah yang sangat baik, ya, dengan fasilitas yang cukup baik, dan kita bisa beribadah dari tahun 2008 sampai saat ini 2022, itu artinya sudah 14 tahun. Nah, di dalam kita beribadah di rumah Tuhan, tentu rumah Tuhan diperlukan untuk perbaikan. Dan rumah Tuhan itu memerlukan dukungan, doa, daya, dan dana dari kita semua. Ya, ketika Raja Salomo diberikan kesempatan untuk membangun rumah Tuhan oleh Tuhan. Ya, setelah Raja Daud meninggal, maka Salomo diberikan kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Salomo dalam mempersiapkan membangun rumah Tuhan, dia persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Dan dia siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo adalah rumah Tuhan yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang ya kita ini punya pikiran yang agak sedikit mementingkan diri kita sendiri, begitu ya. Kadang-kadang rumah kita itu mungkin lebih bagus dari rumah Tuhan. Ya, kita masa bodoh dengan rumah Tuhan, yang penting rumah saya yang saya tinggali. Nah, tidak demikian Bapak Ibu. Seharusnya rumah Tuhan itu harus kita berikan yang terbaik. Karena setiap saat kita bisa datang ke tempat ini untuk berdoa, beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Yang terakhir Bapak Ibu, sikap yang ketiga yang Allah kehendaki dalam memberikan persembahan dengan murah hati adalah memberi dengan hati yang taat. Jadi ketaatan merupakan hal yang penting dalam memberi dengan murah hati karena mendatangkan berkat tersendiri bagi si penerima. Nah, mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan dalam ayat 12 yang berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Jadi kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Jadi Paulus sendiri memang tidak memberikan penekanan yang lebih besar mengenai kebutuhan jasmani ini. Tetapi Paulus
lebih menekankan akan kebutuhan rohani. Kalau kita lihat ayat 12b sampai ayat 14, ketika Paulus berkata, sebab pelayanan kasih ini bukan hanya titik-titik, tetapi juga titik-titik, ia sedang mengajak para pembacanya untuk mengalihkan fokusnya dari kebenaran yang pertama kepada kebenaran yang kedua. Itu artinya Paulus mau mengkontraskan antara berkat jasmani dengan berkat rohani. Berkat rohani itu lebih penting daripada berkat jasmani. Dan Tuhan akan melimpahkan segala berkat rohani itu kepada kita semua ketika kita memberi dengan murah hati, memberi dengan rasa syukur, dan memberi dengan ketaatan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat 14, di situ dikatakan betapa melimpahnya kehidupan rohani dari si penerima pemberian yang murah hati itu. Jadi dengan melimpahnya kehidupan rohani, dengan sendirinya Allah akan terus dimuliakan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena gereja kita punya bidang pelayanan sosial. Ya, satu bidang yang sangat aktif sekali dalam menolong, membantu jemaat kita yang mengalami kekurangan, yang membantu untuk meringankan biaya studi, dan juga bisa menjadi berkat bagi sekitar gereja kita. Dan ketika orang menerima pemberian dari kita, orang itu akan merasa, wah, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin pada waktu itu dia mengalami kekurangan. Mungkin pada waktu itu dia sudah tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kita bisa memberikan kepada mereka, mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini juga sebenarnya yang Paulus berikan kepada kita, bahwa Kristus yang telah diberikan kepada manusia berdosa, yang dalam keadaan yang tidak punya apa-apa dan tidak berdaya dan tidak berpengharapan, dan atas kasih karunia-Nya yang tidak terkatakan itu, Paulus mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, itulah sebabnya Allah menghendaki kita memberi dengan murah hati. Karena ketika kita memberi dengan murah hati, ya, orang yang menerima akan diberkati. Dan ketika kita memberi dengan murah hati, maka kehidupan rohani kita itu dewasa, ya. Pemberian atau sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu berkaitan dengan kedewasaan rohani kita. Nah, ada sebuah pujian yang suka kita nyanyikan di KPPK, yaitu jadikan aku saluran berkat-Mu, atau jadikan kami saluran berkat-Mu. Jadi refnya berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Jadi pujian ini pujian yang sangat indah sekali, ya Bapak Ibu Saudara. Pujian ini mengatakan kepada kita agar kita jadi saluran berkat. Dimanapun kita berada, kita menjadi saluran berkat. Ketika kita berada di dalam gereja ini, kita adalah keluarga besar GKI Telugong, kita menjadi saluran berkat. Dan ketika ada kebutuhan bagi gereja Tuhan di tempat ini, maka kita harus mendukung bersama-sama persembahan bagi rumah Tuhan. Tuhan tidak melihat besar atau kecil yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Ya, hati kita yang rela, hati kita yang bersyukur, dan hati kita yang taat. Ya, saya yakin kalau kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung rumah Tuhan, berapapun yang kita butuhkan bagi rumah Tuhan di tempat ini, Tuhan akan cukupi. Ya, saya akan
mengutip sebuah perkataan yang berbunyi demikian. Ujian dari kemurahan hati bukanlah berapa banyak yang dapat kita berikan, tetapi berapa banyak yang tersisa padamu. Apa yang aku simpan semuanya akan hilang, tetapi apa yang aku berikan, aku akan dapat. Nah, marilah kita belajar bersama-sama untuk memberikan persembahan dengan murah hati. Seperti jemaat Makedonia. Meskipun jemaat ini miskin secara materi, tetapi mereka kaya di dalam kemurahan hati. Jemaat Telugong pun bisa memberikan dengan kemurahan hati. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan bagi rumah Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, di mana kami boleh belajar dari jemaat Makedonia, meskipun jemaat ini miskin secara materi, tetapi kaya di dalam kemurahan hati. Ya Tuhan, kami rindu pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan juga tolong agar kami punya hati yang rela, hati yang bersyukur, hati yang taat dalam mendukung persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Meteraikan di dalam hati kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.